penjelasan prosedur. Oke. Bolot ya. Oke, baik. Pertama sebenarnya saya mau bilang selamat datang. Kita baru bertemu tatap muka ya. Setelah sekian lama kalian di sini 1 tahun lebih, 1,5 tahun kalian online ya. 1,5 tahun kalian online, kalian baru menginjakkan kaki di Fakultas Kedokteran. Enggak deh, CSL kemarin sudah ya. Ya, tapi pertama selamat datang. Kalian sudah injakan kakinya di sini secara offline dari penerimaan, bahkan sampai beberapa bulan kemarin kan kalian belum tahu bagaimana sih FK itu ya. Kalian bertanya sendiri. Oke. Terus untuk sama seperti yang saya bilang kemarin, yang tadi bahwa untuk ilmu dasar sebenarnya kalian sudah dapat ini di IME ya. Jadi untuk pengantar saja ini bahwa apa-apa sih yang perlu kalian ketahui tentang biokimia di blok hematologi ya. Kalian waktu biomedik sudah belajar tentang biokimia darah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita cuma mereview apa itu pertama bagaimana kalian mengetahui komponen darah dan peranannya setelah kemarin ya. Jadi mungkin saya akan lebih interaktif. Semoga saya juga bisa interaktif sama yang di online ya. Soalnya kalian sedikit yang kelihatan, harus lagi di bawah. Kemudian pertama yaitu kalian mengetahui komponen darah dan peranannya. Yang kedua, kalian mengetahui struktur dan fungsi eritrosit. Kalian mengetahui sampai di terakhir di sini. Kalian mengetahui struktur dan fungsi hemoglobin, mengetahui struktur dan fungsi membran, mengetahui metabolisme sel darah merah dan hemoglobin, mengetahui struktur dan fungsi leukosit, serta struktur dan fungsi trombosit. Jadi kalau kita berbicara tentang darah, tidak lari dari sini, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, semuanya kalau di sini jadi. Oke, ini adalah komponen darah ya, sudah kita pelajari kemarin. Ini komponen darah yang kalau misalnya dia ini adalah kan kalau darah sebelum disentrifus dia akan bercampur dengan plasmanya. Ini adalah darah yang sudah disentrifus. Apa gunanya sentrifus? Yang tahu? Ya, dia memisahkan yang padat-padat sama yang cairannya toh. Jadi ini kan dia dalam bentuk padat-padat, ada sel-selnya. Jadi dia memisahkan antara plasma dengan sel-sel. Ya, jadi ini plasma terdiri dari 92% air, kemudian proteinnya 7% dan zat-zat terlarut yang lain. Sedangkan 45%-nya ini adalah sel-sel. Terdiri dari yang paling banyak adalah eritrosit, kemudian leukosit dan darah merupakan jaringan konektif yang terdiri dari sel darah, komponen seluler dan plasma ya. Ini plasmanya. Nah, jumlah normalnya adalah 4 sampai 6 liter. Jadi 8% dari berat badan. Jadi sedikit sekali Jito, 8% dari berat badan kita. Jadi dia tergantung dari berat badan bentuk tubuhnya manusia itu sendiri. Karena kan dia sesuaikan dengan kebutuhan dari tubuhnya toh. Kemudian warnanya darah vena lebih gelap daripada arteri. Perlu dihapus ini temannya yang di samping. Nggak kelihatan sih. Hah? Mau dikasih kemana? Dikasih ke bawah juga, nanti dia tutup sebagian. Siapa yang kelihatan ini, jangan di atas. Berarti teman-teman mau saya cekin. Iya, tapi biar nih, mami dia apa? Maksudnya kalian kayak online, ya? Jadi kan nanti juga mereka bakalan dapat di online. Oh iya, bisa. Oke.
Ya, warnanya darah vena lebih gelap daripada darah. Nah, peranan darah. Ini sama Ji, lihat tuh yang kemarin toh, kan saya juga yang bawakan kayaknya toh, hampir sama. Nah, jadi untuk peranan darah sebagai transportasi gas, nutrien, sisa produk-produk sisa, hormon dan metabolit. Kemudian untuk regulasi dia meregulasi pH, meregulasi tekanan osmotik dan temperatur suhu tubuh ya. Proteksi dia memprotek dari infeksi dan perdarahan ini ya, cloud formation dia memproteksi dari perdarahan. Kalau dari infeksi dia ini sel-sel darahnya nanti sel-sel darah putih, kemudian ini cloud formation dari plateletnya. Ini bagi dari 3 besar, yaitu eritrosit, leukosit, dan platelet. Di mana kalau fungsi utama eritrosit adalah membawa oksigen sebagai transfer oksigen, kalau leukosit itu sebagai pertahanan tubuh, nanti kalian lebih sudah lewat imun imun kan lebih banyak membahas tentang leukosit toh, antibodi, antigen, makrofag apa dan sebagainya itu dibahas di imun tentang leukosit. Kemudian tentang platelet ini trombosit ya untuk perdarahan. Ini nilai-nilai normalnya semua. Nanti kalian juga dapat dikembali di CP toh. Apa saja yang sudah masuk tadi? Interna. Interna sudah masuk. Bahas tentang anemia. Kemarin anemia. Cepat ya. Padahal ini baru. Oke. Kemudian ini sel darah. Nah, ini sel darah dia berasal dari stem sel hematopoietik ya. Jadi semua sel darah berasal dari stem sel hematopoietik yang sama dalam sumsum tulang yang disebut sebagai stem sel hematopoietik. Dia proses pembentukan sel darah disebut hematopoiesis. Nah, ini sel punca ini sama yang kayak kemarin ya, sel punca ini dia terbagi dua. Dia terbagi dari stem sel mieloid dan stem sel limfoid. Kalau stem sel limfoid ini dia akan berdiferensiasi, berubah atau membentuk limfosit ya, limfosit yang tidak bergranul. Sedangkan untuk sel punca mieloid ini dia akan berdiferensiasi menjadi eritrosit, dia berdiferensiasi menjadi platelet dan dia juga berdiferensiasi menjadi sel-sel darah putih yang bergranula ya. Ada beberapa. Jadi kalau mieloid dia mencakup semuanya, ada sel darah merahnya, ada plateletnya, ada sel darah putih yang bergranula. Sedangkan untuk sel punca atau stem sel limfoid dia hanya berubah menjadi sel-sel limfosit. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis. Nah, kenapa pembentukan sel darah merah ini penting di hematologi? Nanti kita kait-kaitkan ya, karena kan sebenarnya kalian sudah dapat ini toh, cuman di sini kalian diingatkan kembali supaya kalian bisa recall ilmunya yang kemarin, kemudian disangkutkan dengan kasus atau penyakit yang ada di penyakit di blok hematologi ini ya. Jadi ini eritropoiesis, di mana nanti kalau misalnya ada beberapa penyakit yang ternyata bermasalah di eritropoiesisnya kah atau di degradasi eritrositnya kah itu ya. Jadi di sini kita membahas dulu tentang eritropoiesis secara normalnya. Nah, ini kemarin dari tadi kan dari sel punca hematopoietik, kemudian stem sel hematopoietik, kemudian menjadi stem sel megaloblast, ya, kemudian dia diubah menjadi proeritroblast, dia berdiferensiasi atau dia berubah menjadi proeritroblast.
Nah, kemudian dari proerythroblast ini, di sini belum ada sel-sel hemoglobinnya. Kemudian dari proerythroblast inilah dia akan berdiferensiasi menjadi basofilik erythroblast, di mana di sini sudah terbentuk hemoglobin, ya, terbentuk hemoglobin sedikit sehingga sel-sel basofiliknya masih ada, tetap masih ada. Kemudian tapi sudah terbentuk, makanya dia sudah berubah warna, ya, karena sudah terbentuk hem. Di sini sudah terbentuk mulai hemoglobin, berubah menjadi basofilik erythroblast. Kemudian dia berdiferensiasi kembali menjadi polikromatik erythroblast, di mana hemnya sudah agak banyak sehingga warnanya sudah agak memerah, ya. Nah, kemudian lama-kelamaan dia akan nukleusnya ini atau inti selnya dia akan berkondensasi atau mengecil, ya, mengecil. Kemudian sel-sel basofiliknya juga sudah semakin sedikit dan volumenya juga semakin kecil, yang akhirnya nanti setelah dia menjadi polikromatik erythroblast ini, dia akan mengeluarkan inti selnya. Jadi pada akhirnya nanti untuk eritrosit itu dia tidak berinti, ya, dia tidak berinti karena pada saat proses untuk menjadi eritrosit matang, di sini dari ortokromatik erythroblast ini dia mengeluarkan inti selnya untuk menjadi retikulosit. Ini retikulosit adalah eritrosit yang masih muda, ya. Jadi ini eritrosit ini adalah eritrosit muda yang nanti akan mengalami pematangan eritrosit menjadi eritrosit yang matang, dan inilah yang berfungsi untuk salah satunya adalah mengantar oksigen. Jadi kalau misalnya dia sudah matang, dia akan berbentuk bikonkav seperti ini. Nah, ini eritrosit, ya, bentuknya eritrosit, dia bikonkav seperti ini, ukurannya seperti ini. Jadi kalau di mikroskop dia akan tampak seperti ini, tidak punya inti, ya, karena eritrosit memang dia tidak mempunyai inti sel. Nah, bentuknya bikonkav, kemudian tidak memiliki organel, terdiri atas protein hemoglobin, ya, tadi dalam pembentukannya itu hemoglobin terdapat 250 sampai 300 juta hemoglobin per red blood cell. 1 Hb membawa 4 oksigen. Kenapa dia bisa 1 Hb membawa 4 oksigen di luar kepala ini? Karena apa? Ya, 4 cincin pirol, di mana yang 4 rantai itu, ya, di tiap rantai dia punya hem yang merupakan cincin pirol itu. Porsi terbesar dari sel darah, kita lihat tadi, ya, sekitar 4-5 juta. Fungsi utama eritrosit adalah transportasi oksigen dan karbon dioksida. Ini terusan tadi tidak ada, kenapa dia ada? Struktur hemoglobin, ya, hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida sehingga disebut sebagai struktur heterotetramer. Jadi ini hemoglobin, ya. Kita sudah berulang-ulang kali ini tentang hemoglobin di protein, di respi, kita belajar tentang hemoglobin karena dia memang fungsinya vital banget, ya, untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Kemudian terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Rantai alfa terdiri dari 141 residu asam amino dan rantai beta terdiri dari 146 asam amino. Masing-masing rantai polipeptida memiliki gugus hem. Makanya setiap rantai gugus polipeptida ini kan dia terdiri dari 4 rantai. Kemudian tiap rantai memiliki gugus hem, ya. Gugus hemnya ini. Dan satu gugus hem ini dia bisa mengikat 1 oksigen. Makanya setiap hemoglobin dia bisa mengikat 4 oksigen karena dia terdiri dari 4 gugus hem yang terdapat di masing-masing 1 rantai polipeptida.
HEM merupakan suatu metaloporfirin yang terdiri atas zat besi serta senyawa organik porfirin. Porfirin merupakan senyawa siklik yang mengandung 4 cincin pirol. Suara saya mulai meredup ya. Lumayan ini. Nah, kalian juga sudah dapatkan ini 2 kali di biomedik, sintesis HEM, sama di Reski, ya. 85% sintesis HEM terjadi dalam sel terbentuk dari proses tulang. Itu tadi ya, dan proses eritropoiesis di antara sebelum menjadi eritropoiesis, dia sudah terbentuk HEM di situ. Jadi 80%-nya di dalam eritropoiesis. Kemudian HEM sintesis dari succinyl-CoA dan glisin. Ya. Ada 4 langkahnya seperti yang biasa. Pembentukan ALA atau alfa aminoleukolinat, kemudian pembentukan porfobilinogen, pembentukan porfirin, dan pembentukan komponen HEM. Nah, pertama adalah pembentukan ALA, di mana HEM disintesis dari succinyl-CoA dan glisin yang membutuhkan piridoksal fosfat untuk mengaktifkan glisin. Jadi ya dari succinyl-CoA dan glisin, kemudian dengan bantuan piridoksal fosfat dan alam sinase itu membentuk alfa amino bentuk beta ketoalfa. Kemudian dengan bantuan alat sintase lagi akan dibentuk dengan cepat akan mengadakan dekarboksilasi untuk membentuk aminoleukolinat dengan bantuan alat. Ya. Jadi dari intinya adalah dari 2 ini, succinyl-CoA dan glisin dengan bantuan alat sintase dan piridoksal fosfat yang membentuk aminoleukolinat. Nah, setelah terbentuk aminoleukolinat, 2 molekul ALA ini akan berkondensasi membentuk porfobilinogen dengan bantuan enzim ALA dehidratase, di mana terjadi pengeluaran 2 mol H2O. Jadi 2 molekul ALA tadi sudah dibentuk ALA 1. Jadi kalau begini untuk membentuk porfobilinogen kita membutuhkan berapa glisin? Berapa glisin kira-kira? Kan tadi bisa kembali enggak? Kalian tidak menghafal. Nah, ini kan ceritanya untuk membentuk alfa aminoleukolinat ini dia membutuhkan 1 glisin dan 1 succinyl-CoA. Kemudian untuk membentuk porfobilinogen tadi dia membutuhkan 2 molekul aminoleukolinat. Sehingga kalau untuk membentuk porfobilinogen kita butuhnya berapa glisin? Ya, karena ceritanya glisin sama succinyl-CoA membentuk aminoleukolinat dulu. Kemudian glisin yang lain dan succinyl-CoA lain masukkan aminoleukolinat lagi. Aminoleukolinat yang ini dia bergabung untuk membentuk porfobilinogen. Ya, karena ini berulang-ulang kalian harus pahami, jangan apa. Nah, ini kan 2 molekul. Kenapa tertidur pasti? Jangan main HP ya. Ini 2 jam ini saya minta waktu mulai. Saya mungkin bakalan cepat selesai. Nah, 2 molekul aminoleukolinat ini yang bergabung menjadi porfobilinogen. Kemudian dari porfobilinogen dia akan membentuk porfirin, ya. 4 porfobilinogen bergabung menjadi tetrapirol melalui kerja enzim porfobilinogen deaminase. Jadi berapa glisin ini jadinya untuk membentuk karena kan 2 kali 4 toh. Masih jalan geologi kamu berarti masih sadar coba. Saya kira penurunan kesadaran semua jam-jam segini. Ya, jadi kalau 4 porfobilinogen bergabung menjadi tetrapirol lalu kemudian karena dia masih dalam bentuk linear begini, dia akan diubah menjadi oroporfirinogen 3 yang
Yang ininya ya, yang nantinya akan dikonversi menjadi biosil untuk membentuk protoporfirin 9. Kemudian adalah pembentukan komponen hem dari protoporfirin 9 yang tadi, atau disebut juga hem. Ya. Jadi ini protoporfirin 9 dengan membentuk komponen hem dengan apa? Dengan menambahkan atom atau ion besi, ya. Jadi dia menambahkan ion besi dengan bantuan ferrokelatase untuk membentuk hem. Jadi ini adalah struktur hem di mana terdapat 4 cincin pirol, kemudian secara siklik yang terdapat Fe di tengahnya. Nah, Fe inilah yang akan berikatan dengan oksigen. Satu komponen hem ini, berapa komponen hem yang terdapat pada satu sel darah merah? Enggak, maksudku berapa komponen hem yang terdapat dari satu hemoglobin? Ayo, sorry, saya pertanyaan 4 ya. Saya cuma balik-balik ke kalian. Nah, ini hemoglobin. Hemoglobin berperan dalam transportasi dan terdapat pada sel eritrosit, ya. Hemoglobin adalah protein utama pengikat oksigen dalam tubuh. Kemudian hem merupakan komponen hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Ion Fe yang terdapat pada hem yang berikatan dengan oksigen, ya. Nah, ini kalau dia berikatan dengan oksigen dia akan lebih merah. Ya, jadi ini ceritanya, ini simulasinya saja ya, bahwa yang berikatan dengan oksigen itu adalah ion Fe-nya. Ini kemarin dari slide respirasi. Kira-kira apa yang membuat oksigen itu berikatan dengan hemoglobin? Kalau dari pelajaran kita yang waktu di respi. Kalian tuh yang respi baru-baru ini? Iya, berarti masih baru. Apa kira-kira? Apa yang membuat ini kan ceritanya oksigen ada di alveoli, kemudian oksigen itu akan berdifusi ke vena pulmonalis. Apa yang membuat oksigen ini berdifusi ke vena pulmonalis dan berikatan dengan perbedaan tekanan parsialnya, ya? Perbedaan tekanan parsialnya di mana vena pulmonalis memiliki tekanan parsial oksigen itu 105, sedangkan di vena pulmonalis adalah 100, dia akan berpindah atau berdifusi dari tekanan parsial tinggi ke tekanan parsial rendah. Oke? Oke, kalian sudah khatam lah ya di sini. Oke. Karena kalian masih ingat ya, biasanya kalau memang kalian tidak perhatikan, biasanya pasti kalian lupa-lupa. Jadi ini tekanan parsial, kemudian masuk berikatan dengan oksigen, dengan hemoglobin, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, sampai di jaringan itu akan terjadi difusi kembali. Karena apa? Karena tekanan O2 di vena, di arteri ya, dia lebih tinggi daripada tekanan O2 di jaringan. Sehingga oksigen itu akan berdifusi ke jaringan ya. Dan sebaliknya tekanan CO2 yang ada di jaringan itu lebih tinggi daripada tekanan CO2 yang ada di vena. Sehingga yang menjadi pertukaran di sini adalah CO2 yang ada di jaringan akan berdifusi masuk ke dalam vena ya, dan berikatan dengan hemoglobin. Kemudian itu CO2 akan dibawa ke paru-paru dan terjadi lagi pertukaran udara di paru-paru antara CO2 dengan CO2 CO2-nya akan berdifusi ke alveolus ya. Cuma review saja ya, udah tahu lah. Nah, kemudian ini terganti. Nah, ini membran sel eritrosit ya, dimana kalau membran sel itu kebanyakan adalah bentuk biliar.
Jadi dia membran eritrosit terdiri dari beberapa komponen. Namanya terdiri dari yang ini ya, protein transmembran. Ini terdiri dari protein transmembran, kemudian protein ke atas gitu. Jadi biasanya 2 jam atau 3 jam pelajaran berapa kali connect begini? Tadi pagi berapa kali? Ini di sebelah juga ada kuliahnya kah? Mungkin karena 2 kali ya jadi. Enggak. Iya. Nah, ini membran eritrosit. Tapi dia punya komponen-komponen lain, yaitu protein transmembran, kemudian protein glikoforin, spektrin. Spektrin ini yang terdiri dari sitoskeleton ini katanya, spektrin, ankirin, aktin, dan protein BN4 ya. Jadi ini ada ini yang namanya sitoskeleton. Sitoskeleton ini yang mempertahankan bentuk, membuat dia fleksibel. Dia bisa dia bisa berubah bentuk sesuai dengan yang dia masuki ceritanya. Jadi kapiler-kapiler kecil dia bisa masuki juga. Nah, jadi ya, secara garis besar ada terdiri dari lipid layer, protein membran, dan membran integral, dan sitoskeleton. Ini yang disebut sitoskeleton yang terdiri dari spektrin, ankirin, aktin, dan protein BN4, BN41 dan BN42. Nah, ini yang membran eritrosit. Nah, apa fungsi dari membran eritrosit itu? Membran eritrosit ini berfungsi mempertahankan bentuk sel darah merah, ya. Struktur membran dan dukungan sitoskeleton memungkinkan sel darah merah dideformasi oleh tekanan mekanis karena memiliki fleksibilitas yang tinggi. Jadi biar dia dia bisa masuk di sel-sel di kapiler-kapiler yang kecil ya. Jadi dia bisa fleksibel dengan dukungan tadi sitoskeletonnya. Nah, saat misalnya ini ya, saat melewati daerah hipertonik, sel darah merah dapat menyusut dan mengembang kembali setelah melewatinya. Jadi ini ceritanya, sel darah merah itu kan dia bersifat isotonik ya. Kapan dia hipertonik atau di mana dia berada pada larutan yang hipertonik. Hipertonik itu berarti tinggi kadar pelarutnya ya. Tinggi kadar pelarutnya, airnya sedikit ya. Kapan dia berada di situ yang di hipertonik, air yang ada di dalam eritrosit ini akan keluar ya, akan keluar karena dia dari rendah ke tinggi. Kemudian dia akan mengkerut seperti ini ya, dia akan mengkerut. Nah, tapi ini keadaan seperti ini kalau dia tidak berlangsung lama, dia kembali ke cairan yang isotonis, ya dia bisa kembali seperti semula. Jadi dia tidak hancur. Berbeda dengan kalau dia masuk ke larutan hipotonik. Hipotonik itu kan berarti pelarutnya sedikit, berarti airnya banyak ya. Jadi karena dia dia bersifat kan harus seimbang antara air yang di dalam dan di luar dan di dalam itu prinsipnya membrannya ini. Jadi nanti kalau misalnya kadar airnya yang di luar itu banyak, dia akan masuk ke dalam sel darah merah yang akhirnya kalau dia menggembung dia akan lisis atau meledak, dia rusak ya. Jadi kalau darah itu masuk di hipotonik dia akan lisis. Ini kalian tidak pernah dapat lab di
Belum. Ya, kalian cuma dapat video. Jadi biasanya ini kita juga lakukan kalau kita kasih di hipertonik, dia akan rusak darahnya. Tapi kalau kita kasih di larutan hipertonik, dia akan mengkerut saja, kayak mengendap. Kalau ini dia akan mengeluarkan sel-sel darah jadi merah. Nah, itu prinsip dari larutan untuk sel-sel darah merah ini. Kemudian metabolisme eritrosit, ya. Jadi sebenarnya eritrosit ini dia tidak mempunyai organel yang banyak. Jadi sebenarnya dia tidak membutuhkan energi yang besar, ya. Tetapi tetap dia membutuhkan energi untuk apa? Dia untuk mempertahankan volumenya, untuk mempertahankan bentuknya yang tadi, ya. Dan apalagi ini satu-satunya energi sumber metabolisme adalah untuk sel darah merah adalah glukosa, ya. Tetapi ada dua jalur yang dia lalui. Pertama adalah glikolisis biasa, ya, yang akan menghasilkan 2 ATP dan 2 laktat. Nah, ATP inilah yang akan digunakan untuk mempertahankan bentuknya, volumenya, serta menjaga mengatur pompa ion ini supaya tetap stabil kadar ion di dalam sel darah. Nah, yang lain adalah jalur pentosa fosfat. Jadi ada 2 jalur yang harus kalian tahu, bahwa ada jalur glikolisis dan ada jalur pentosa fosfat. Nah, pentosa fosfat ini dia menghasilkan NADPH. Apa fungsi dari NADPH itu? NADPH yang dihasilkan dari pentosa fosfat ini akan berikatan dengan glutathione, ya. Jadi dengan bantuan glutathione reduktase ini dia akan menghasilkan glutathione sulfhidryl, ya. Yang apa gunanya glutathione sulfhidryl ini? Ada 2. Ini kan juga sama, ya. Nanti ini berikatan dengan glutathione. Ada 2 gunanya glutathione sulfhidryl ini. Pertama adalah dia merubah methemoglobin menjadi hemoglobin. Ya, jadi dia mengubah methemoglobin menjadi hemoglobin dengan bantuan methemoglobin reduktase. Kan kalau methemoglobin itu kenapa ceritanya? Pernah atau di praktikum ini methemoglobin, dia berikatan dengan apa? Kalau ini methemoglobin, dia bisa tidak berikatan dengan oksigen atau tidak? Karena dia berikatan dengan Fe3+-nya, toh dia bukan Fe yang aktif yang bisa berikatan dengan oksigen. Jadi ini methemoglobin, kalau dia dalam bentuk methemoglobin, hemoglobin berikatan sama Fe3, dia tidak bisa mengikat hemoglobin, ya. Dia tidak bisa mengikat hemoglobin, sehingga ini glutathione sulfhidryl ini dia merubah methemoglobin ini menjadi hemoglobin yang aktif, sehingga dia bisa mengikat oksigen kembali, ya. Itu gunanya untuk NADPH-nya. Nah, di sini ada juga yang satunya lagi adalah di dalam sel darah merah itu juga biasa terdapat peroksidase. Ya, peroksidase di mana peroksida itu di mana kalau dia reaktif dia akan berikatan dengan oksigen, sehingga ini peroksidanya dia berebutan sama hemoglobin ceritanya untuk mengikat oksigen, ya. Jadi untuk apa NADPH ini? Untuk membantu mengubah peroksida ini menjadi peroksida yang non reaktif, sehingga dia tidak mengikat oksigen dan akhirnya oksigen bisa berikatan dengan hemoglobin, ya. Jadi itu untuk metabolisme eritrosit sendiri, selain untuk mempertahankan bentuknya, dia juga jalur pentosa fosfat ini dia untuk menjaga, intinya tuh dia ini menjaga supaya hemoglobin itu tetap bisa berikatan dengan oksigen. Nah, tidak ada yang lain-lain yang mengganggu ikatan antara hemoglobin dan oksigen itu. Nah, selanjutnya itu tadi berapa umur dari eritrosit? Oke, jago. Nah, 120 hari. Nanti kalian akan dapat yang anemia misalnya anemia hemolitik, ya. Sebelum 120 hari eritrositnya sudah terdegradasi, ya. Makanya itu kalian harus tahu berapa normalnya, bahwa 120 hari supaya kalian tahu, oh kalau dia kurang dari 120 hari dia berarti hemolitik duluan dari sebelum waktunya, ya. Seperti itu prinsip dari biomedik kita.
Jadi ini degradasi eritrosit. Setelah 120 hari eritrosit akan difagositosis dalam sistem retikuloendotelial sehingga terjadi konversi HEM menjadi bilirubin. Ini sama yang kemarin blok apa ya untuk degradasi? Ya, kemudian ini dari ini HEM ya, yang tadi HEM akan dikonversi menjadi biliverdin dengan bantuan HEM oksigenase. Kemudian dia penambahan O2 dulu untuk melepaskan sikliknya, kemudian Fe-nya dikeluarkan menjadi biliverdin. Kemudian dengan bantuan biliverdin reduktase akan diubah menjadi bilirubin. Nah, untuk bilirubin, setelah bilirubin tadi terproduksi, dia akan dibawa ke hati dengan bantuan albumin ya, karena dia tidak bisa melewati peredaran darah sendiri, harus ada transporternya yaitu albumin. Jadi nanti bilirubinnya ini akan dibawa ke hati, kemudian diubah menjadi bilirubin diglukoronida ya, bilirubin terkonjugasi. Ini kan bilirubin tidak terkonjugasi ya, sebelum diubah menjadi bilirubin diglukoronida, kemudian dia dimasukkan ke kantong empedu. Nanti apabila siap untuk digunakan, kapan kira-kira ini bilirubin yang di sini kapan dikeluarkan ke usus? Walaupun kalian belum lewat gastro ya, tapi ini sudah di biomedik juga, kan? Ya, pada saat kalian memakan lemak, karena kan dia berfungsi, ini bilirubinnya berfungsi untuk mendegradasikan lemak, toh dia melisiskan lemak, sehingga pada saat kalian makan lemak, nanti terdeteksi di duodenum bahwa oh ini mengandung lemak makanannya, nanti akan memberikan sinyal ke gallbladder ini untuk mengeluarkan bilirubinnya. Ya, jadi dia berfungsi di situ. Kemudian bilirubin setelah dia masuk ke usus, dia akan sisanya itu akan dikeluarkan berupa sterkobilin, di mana sterkobilin ini sterkobilinogen dulu ya, sterkobilinogen dulu. Kemudian yang masuk ke feses itu dalam bentuk sterkobilin, dan yang dikeluarkan nanti di urin itu dalam bentuk urobilin. Ya. Jadi itu dalam untuk pengeluarannya itu bilirubin dalam dua bentuk itu ya, dalam bentuk kalau di feses dia sterkobilin, kalau di urin dia urobilin. Oke. Nah ini yang tadi ya, di mana apabila HEM sudah terdegradasi, dia akan dibantu dengan HEM oksigenase menjadi biliverdin, kemudian menjadi bilirubin tidak terkonjugasi, kemudian masuk ke peredaran darah dengan bantuan albumin, masuk ke hepar, kemudian dari bilirubin tidak terkonjugasi akan diubah menjadi bilirubin terkonjugasi, kemudian masuk ke dalam gallbladder atau kantong empedu. Pada saat kita memakan lemak, dia akan dikeluarkan ke duodenum untuk membantu untuk melisiskan lemak itu. Sisanya itu akan dibawa ke peredaran darah juga dalam bentuk urobilinogen untuk dikeluarkan di ginjal untuk urin dalam bentuk urobilin, dan sisanya untuk di usus itu yang akan dikeluarkan melalui feses dalam bentuk sterkobilin. Jadi ini juga nanti kalau misalnya penyakitnya itu kayak anemia hemolitik, toh dia biasanya juga akan terjadi kan karena dia hemolitik, hancur sel darah merahnya, toh. Jadi terdapat banyak pasti bilirubin toh yang terbentuk karena dia terdegradasi dengan cepat. Jadi banyak bilirubin yang terbentuk, makanya biasanya kalau anemia hemolitik kadar bilirubinnya itu akan meningkat, dengan bisa juga dia jadi kuning, kulitnya kuning, matanya kuning ya, kayak gitu. Bisa juga urinnya karena terlalu banyak urobilinnya, dia urinnya jadi teh pekat misalnya ya. Makanya itu
sama dengan biasa juga penyakit. Saya enggak tahu malaria di sini ya, enggak di malaria juga itu salah satunya dia bisa membuat lisis sel darah merah lebih cepat, ya. Tapi kalau kalian ini hema paling anemia saja, anemia hemolitik ini lebih ke arah sini, ya. Jadi hem yang dihancurkan lebih banyak sehingga bilirubin juga dalam darah meningkat dan menimbulkan efek-efek penyakit itu. Memang ini kemarin tidak ada snacknya. Haus Kak. Tidak jauh kan Kak karena kampus ini ke kode, bukan mahasiswa, awas jangan. Ya, iya offline nih. Kenapa enggak mau goyang, Plek? Nah, itu tadi sudah Zelda. Mau mana? Jangan bicara snack, awas kok. Jangan bicara snack. Nanti saya yang digeret sama Pak Rodi. Nah, jadi ini yang kedua adalah leukosit. Nah, kan tadi sudah misal darah merah. Leukosit sebenarnya leukosit di hema itu tidak terlalu banyak dibahas karena ini lebih ke imun, ya. Kalau di biasanya kemarin itu sempat ada wacana mau disamakan bloknya hematologi imunologi hematologi, tapi mungkin deh akan banyak sekali jadinya, ya. Jadi lebih bagus ini. Tapi ini saya singgung sedikit ya tentang leukosit. Jadi ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Di mana ini ada 3 yang bergranul, ada 2 yang tidak bergranul. Proporsinya sekitar 1% dari seluruh sel darah, tetapi dapat meningkat saat infeksi. Fungsi utama leukosit adalah sebagai sel imunitas terhadap patogen. Tiap jenis leukosit memiliki fungsi khusus dalam imunitas. Ini neutrofil. Neutrofil adalah jenis terbanyak di sel darah putih, yaitu sekitar 60-70%, berfungsi untuk menghancurkan mikroorganisme dan partikel asing dengan proses fagositosis, dan sebagai sel pertahanan tubuh pertama yang melawan infeksi. Terdapat 2 jenis berdasarkan inti selnya, yaitu bentuk step dan segmen. Jadi ini yang segmen-segmen, ini yang step yang bentuk kayak U, ya. Bentuk stem memiliki inti yang terdiri dari bagian yang sama di mana lekukannya tidak lebih dari sepertiga bagian. Sedangkan segmen memiliki inti berlobus sekitar 3-8 lobus. Ini ya, ini step, ini segmen. Ini jenisnya saja. Intinya adalah dia fagositosis. Kalau untuk eosinofil, dia itu memiliki granula padat dan kasar berwarna merah, terdiri dari 2 lobus. Intinya hanya menyusun 1% sampai 4% dari sel darah putih. Dia itu berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan mensekresi histamin dan melindungi tubuh dari alergi. Jadi kalau reaksi alergi, eosinofil yang maju, ya. Jadi tadi itu beda-beda memang fungsinya, tergantung fungsinya. Kalau basofil sendiri 0,2% sampai 1% sel darah putih adalah basofil, berfungsi untuk mensekresi heparin dari koagulasi, memiliki granula lebih kasar dan berwarna biru. Ini lipasan granulanya, ya. Intinya tidak perfect. Nah, limfosit inilah yang berguna sebagai sistem imun untuk melawan virus, bakteri, dan mikroorganisme lain ataupun partikel asing. 25% sampai 30% dari sel darah putih adalah limfosit, yang ini nanti berfungsi untuk membangun antibodi, ya, dari limfosit ini, yang berkontribusi terbesar dalam pertahanan tubuh. Tidak bergranula dan intinya hampir memenuhi sel berbentuk bulat dan padat. Tadi limfositnya nanti itulah yang berfungsi menjadi limfosit B, limfosit T, ya tergantung dari jenisnya. Kalian sudah pelajari di imun. Monosit berperan dalam peradangan, infeksi, dan mencerna bernaas. Berfungsi untuk menghancurkan patogen dengan proses fagositosis. Jumlah monosit sekitar 2% sampai 8% sel darah putih dan tidak bergranula, inti seperti ginjal merupakan sel yang paling besar. Ini bentuk-bentuk khasnya itu, ya, biasa kalau dibilang dia bentuk selnya, bentuk intinya seperti ginjal. Nah, ini adalah proses fagositosis, di mana misalnya ada mikroba yang dianggap sebagai patogen, dianggap benda asing, nanti
di mana ya dia akan dimakan dia akan karena dia kan benda asing toh dia terdeteksi sebagai benda asing, kemudian dia akan di apa ya namanya diselimuti oleh fagosit ini sehingga dia masuk ke dalam tubuh fagosit. Nah, dibentukkan key vesikel-vesikel, kemudian ada enzim yang berfungsi untuk memfagositosis itu adalah enzim lisosom. Jadi nanti ini mikrobanya nanti setelah dia masuk ke dalam vesikel seperti ini, nanti lisosomnya akan masuk ke dalam kan ini rekognisi dulu toh, rekognisi, kemudian kemotaksis itu dia diambil, kemudian adesi dia dimasukkan ke dalam badan fagosit, kemudian nanti ada lisosom yang menghancurkan ya. Kemudian lisosom ini dia memiliki enzim yaitu enzim asid hidrolase, ini kan lisosom, dia menghancurkan ini bakteri atau mikroba. Setelah hancur dan tidak berfungsi dan tidak sudah mati ya, ini nanti residu-residu bodinya akan dikeluarkan atau di-racing. Jadi ini nanti sudah tidak bisa lagi menimbulkan penyakit ya karena dia sudah dihancurkan sama fagosit ini. Itulah salah satu fungsi pertahanan tubuh kalau ada benda asing yang masuk ya. Nah, kemudian trombosit. Jadi sebenarnya kalau di HEMA ini kalau saya juga lihat dari modul sudah dibagikan modul tutorial? Hah? Oh, belum ya. Jadi nanti itu sebenarnya ada dua yang penting karena anemia sama perdarahan. Jadi lebih ke sel darah merah sama trombosit ya. Di modul 2 itu lebih ke arah trombositnya. Kalian pelajari tentang trombosit. Kalau di modul 1 kalian pelajari tentang trombosit ya. Jadi trombosit merupakan sel kecil yang berdiameter 2-4 tanpa nukleus, produksinya diregulasi oleh hormon trombopoietin, dan trombosit dalam darah bila bertemu dengan luka, kerusakan pembuluh darah akan teraktivasi dan dapat berubah bentuk. Ini juga sudah kemarin ya, enggak jauh berbeda penjelasan sama yang kemarin. Ini proses trombopoiesis, yang penting kalian tahu tadi eritropoiesis dia hampir mirip ya sama ini, bukan mirip sih, karena dia berasal dari stem cell yang sama, yaitu stem cell mieloid ya. Jadi untuk eritrosit sama trombosit dia di stem cell yang sama, yaitu stem cell mieloid. Nanti dia akan berubah, dia satunya menjadi megakaryosit juga tetap ya, megakaryoblastnya. Kemudian nanti yang ini dia berubah untuk trombopoiesisnya, dia berubah menjadi megakaryosit. Ya, megakaryosit inilah yang selama kelamaan akan berdiferensiasi, dia di mana granulanya jumlahnya semakin membesar, kemudian dia bergranul-granul seperti ini dan akhirnya dia akan mengeluarkan trombosit itu dalam bentuk kecil-kecil seperti ini. Jadi dia potong-potong jadi trombosit. Nah, ini lebih singkat di proses trombopoiesisnya dibanding dengan proses eritropoiesis. Yang penting kalian tahu bahwa dia berasal dari stem cell yang sama untuk seluruh darah. Kemudian dia dibedakan menjadi stem cell mieloid dan limfoid. Stem cell limfoid itu untuk sel darah putih, untuk mieloid itu ada bisa sel darah merah dan trombosit atau platelet juga. Nah, dari platelet itu, dari mieloid itu dia menjadi megakaryosit. Megakaryosit ini yang akan berdiferensiasi, bertumbuh terus, memperbanyak volumenya, memperbanyak memperbanyak granul-granul plateletnya untuk nanti dikeluarkan menjadi platelet seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari platelet itu yang tadi, atau fungsi dari hemostasis ya. Kalau ada hemostasis itu perdarahan, menghentikan perdarahan maksud saya. Jadi ada primer dan hemostasis sekunder. Di mana hemostasis primer ini terulang dia yang kemarin. So, vasokonstriksi yang pertama ya, vasokonstriksi. Jadi kalau ada luka paling pertama adalah vasokonstriksi dulu. Kalau lukanya kecil dengan vasokonstriksi kelar. So, kalau tidak
nanti baru ada lagi aktivasi dari untuk sumbatan plateletnya. Ini sudah ada nih aktivator-aktivatornya, yaitu sudah muncul nih von Willebrand receptor, ADP dan kolagen, itu untuk mengaktifasi sumbatan platelet ini, ya. Kemudian kalau misalnya tidak selesai dengan sumbatan platelet, barulah dia hemostasis sekunder, baru terjadi koagulasi darah, yang itu diaktifasi oleh faktor-faktor pembekuan, ya. Nah, ini untuk kaskade atau proses dari koagulasi sekunder itu, ya. Jadi ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, di mana dia semua yang berperan adalah faktor-faktor pembekuan, ya. Jadi ini faktor-faktor pembekuan. Dari faktor pembekuan di jalur intrinsik itu sudah bisa jelaskan ini dulu toh. Dia bertemunya di faktor berapa untuk jalur bersama? Iya, 10A. Jadi jangan misalnya ulang ini berubah, kenapa kalian sudah ngerti, ya. Jadi intinya yang penting kalian tahu adalah ada dua jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Terus nanti mereka akan bertemu jalur bersama di faktor 10A. Itu Ji, intinya. Nah, faktor 10A. Kemudian dari faktor 10A inilah yang akan mengaktifkan jalur bersama, mulai dari sini adalah protrombin menjadi trombin. Dan trombin ini yang mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, dan ini nanti fibrin lah yang akan meliputi itu luka dengan jaring-jaring fibrin untuk menghentikan perdarahan. Nah, kalian baca saja ini, ya, paling ini cuman faktor-faktor pembekuannya, ya. Ini kalian cukup tahu saja, karena biasanya ada juga itu kalau penjelasan-penjelasan ya. Kalau kalian PBL kan biasanya ada ilmu-ilmu dasarnya dulu toh, jadi kalian harus tahu itu proses yang tadi, proses kaskadenya sama faktor-faktor pembekuannya. Biasanya juga ditanya jenis-jenis faktor pembekuan apa. Nah, nanti kalian baca saja, nah. Terus ini yang tadi ya mirip hemostasis. Nah, ini tadi ya. Ini kalau misalnya dia masih sedikit vasokonstriksi dulu, ya, vasokonstriksi. Kemudian agregasi platelet. Kalau tidak bisa berhasil agregasi platelet, barulah muncul itu faktor-faktor pembekuan tadi yang di sini untuk menutupi dengan jaring-jaring fibrin. Nah, begitu alurnya. Jadi kalau tidak terlalu parah di perdarahannya, vasokonstriksi kelar. Kalau misalnya di sini dipencet saja sudah kelar, toh biasa kalau tidak terlalu. Nah, jadi ini faktor ini yang kalau misalnya dia sudah parah, jadi faktor-faktor yang tadi aktivator faktor juga sudah muncul, mengaktifasi platelet ini berkumpul, kemudian kalau dia tidak berhasil, dia akan terjadi kaskade ini untuk membentuk jaring-jaring fibrin untuk menghentikan perdarahan. Oke. Kalau untuk hematologi, hematologi. Untuk biokimia hemat sebenarnya cuma itu saja sih. Kalian tahu ada 3 komponen utama darah: sel darah putih, sel darah merah, dan platelet. Sel darah merah untuk mengikat oksigen, mengantar transportasi oksigen. Sel darah putih untuk pertahanan tubuh, platelet untuk perdarahan. Ya. Jadi sebenarnya bocoran sedikit untuk modulnya kalian itu ada satu anemia perdarahan. Anemia itu kalian fokus ke eritropoiesis, kemudian eritropoiesis dan struktur-struktur sel darah merah. Untuk modul kedua itu kalian fokusnya di trombosit dan trombopoiesis serta faktor-faktor pembekuan serta proses pembekuan darah. Nah? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya.
pernah salah satu faktor pernah saya masukkan, ya itu salah satu faktor itu dia berfungsi untuk membantu pengikatan oksigen ke hemoglobin ya. Jadi kalau tidak salah pernah saya bahas di respirasi bahwa ada beberapa faktor yang membantu oksigen berikatan dengan oksigen hem berikatan dengan oksigen. Salah satunya itu BPG-nya. Jadi dia bagaimana ya? Ada pernah gambarnya saya lupa di sini memang. Jadi kalau sebelum dia berikatan dengan oksigen ya. Jadi BPG dulu itu ada dia berikatan dengan hem itu. Jadi pada saat ada oksigen, dia BPG-nya mundur, jadi itu tempatnya diisi oleh oksigen kayak gitu. Jadi dia memang salah satunya BPG-nya itu dia berfungsi untuk mengatur ikatan antara hem dan oksigen. Kayak gitu. Ada gambarnya di materi res kalau nggak salah. Ya. Jadi iya. Karena saya tidak kasih masuk tadi di situ karena ini kan tidak terlalu sebenarnya karena memang saya tidak kasih masuk tadi gambarnya yang untuk BPG karena kan kita fokusnya ke degradasi sebenarnya ini toh bukan ke pengantaran oksigennya jadi kayak gitu jadi ya tapi salah satu fungsinya itu dia mengatur pengikatan antara oksigen dan hemoglobin. Masih ada? Mengantuk toh, apalagi sudah berulang. Sebenarnya kalau dirasakan ini tidak terlalu tidak tertentukan dalam berapa lama. Jadi memang menentukan misalnya rata-ratanya mungkin belum pernah diteliti ya bahwa berapa lama kira-kira 18 berubah menjadi ini, 18 menjadi ini. Jadi dia cuma mencantumkan memang perubahan-perubahannya. Nah, saya belum pernah dapat sih referensinya, tapi siapa tahu ada yang pernah dapat. Ya kalau untuk saya pribadi belum pernah baca untuk misalnya ini 1 hari, ini 2 hari belum pernah. Ya, tapi siapa tahu kalian sempat ada yang baca, kita bisa bagi ilmu ya. Ya kan saya juga enggak mungkin baca semua. Siapa tahu kalian pernah baca di mana gitu. Yang penting kalian jangan bacanya jangan berita populer ya. Jadi kalian kalau mau cari bacaan itu cari di jurnal ya. Jadi cari jurnal PDF atau apa, banyak kan di jurnal sekarang. Oke. Apa kabar yang di rumah? Nanti kalian lagi bilang kalian dicueki, padahal memang tahu. Masih on? Itu kan banyak yang mati. Tunggu dulu. Punya aku ya yang mati. Oke, kita main visit lagi. Siapa yang lebih bagus antara di rumah atau di sini? Karena ini juga balik tambahan nilai. Kalau misalnya kalian diakumulasi nilainya nanti kurang sedikit ya, kalau tidak bisa kalau kurang banyak ya, kalau kurang sedikit ya mungkin bisa jadi pertimbangan. Makanya diberikan beberapa kuis ya. Apalagi kalau tema kan sedikit praktikumnya ya. Ingat namanya jangan pakai nama samaran.
karena tidak akan terdeteksi nilainya. Ini yang online ya, ikut ya. Ini yang online, buktikan kalau kalian bisa lebih bagus daripada yang offline. Hah? Oh. Jadi ini war ya antara offline dan online. Kan 5 terbesar, 5 tertinggi kita sama lebih banyak. Tidak ada pakai nyontek ke belakang dulu, ke belakang. Maksudku satu orang rekan tek. Dengar. Jadi yang ini yang di tengah kan enggak mengantuk itu. Yang ini yang bisa tetap. Ini tidak bakal tetap ini tidak bakal. Itu kayak ujian. Bukan ya, sebenarnya. Kenapa kalian setengah di sini, setengah di rumah? Karena kalian social distancing. Harusnya jaraknya seperti ini. Kenapa kalian kurang bersemangat sih? Kan mending dikasih waktu kedua kalau gitu. Logikanya ya. Jadi harusnya kalau kalian kuliah tetap seperti ini, social distancing. Bagaimana? Kalian bagus 120, jadi 60, memang di sebelah 180, 90, 90. Yang tidak cukup banyaknya. Sudah belum? 80 orang. Lagi 40 orang. Yang di rumah juga ya. Ya, ditungguin. Yang bagus butuh jaringan dia. Sudah?
Oh. Ini yang satu baris masih 4 orang. Yang kita yang paling balik. Kita mulai ya. Yang di rumah sudah kan? Kalau memang susah, memang tidak cuek yang di rumah. Sudah. Iya, maunya sebentar sekali jika karena 10 menit lobet mak lagi. Hilang jaringanku. Sudah semua? Jam aku balik-balik, belum beda baru balik-balik. Ini selesai ini mana? Online offline? Tidak nanti?
Yurita Ardelia. Indah Kumalasari. Abdullah. Berarti ini hasilnya nanti kalau dilaporkan ke Kaprodi semua nih offline saja. Terima kasih ya. CN kan ya, jelek jaringanku. Tapi hampir seri ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa jadi bahan tambahan untuk bekal kalian untuk masuk di blok hematologi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, terima kasih banyak dok. Banyak dok.